Sekolah 5 hari, apa dampak positif dan negatifnya ya bagi peserta didik? Sekarang ini banyak pemerintah daerah itu menerapkan sekolah untuk 5 hari. Nah, secara teori pendidikan sebenarnya kebijakan ini sah-sah saja gitu ya, karena ada waktu luang yang cukup panjang bagi siswa di hari Sabtu atau Minggu untuk merestart kembali otaknya secara full ya, dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mereka nikmati ya, apakah itu dalam bentuk olahraga, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi memang perlu diingat bahwa sekolah 5 hari ini bisa menjadi suatu masalah jika memang pihak sekolah itu tidak mengelola proses pembelajaran dengan baik. Misalnya sekolah tidak mampu memanajemen mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi pada prinsipnya untuk mata pelajaran yang memang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi seperti pembelajaran yang bersifat sains, matematik, dan literasi itu seharusnya ditempatkan pada jam-jam yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, misalnya di pagi hari. Dan juga perlu ada jeda waktu istirahat yang maksimal bagi anak ya setelah mereka menempuh pembelajaran tersebut. Jadi tetap ada waktu luang yang cukup panjang bagi siswa untuk bisa beristirahat di siang hari ya, sambil menikmati istirahat, sholat, makan, barangkali seperti itu ya. Dan juga kalau memungkinkan bisa didesain untuk juga bisa tidur sejenak, karena ini juga penting untuk agar anak itu bisa maksimal lagi menghadapi pembelajaran dari siang hari sampai sore hari seperti itu. Dan kalau bisa memang pengaturannya itu untuk mata pelajaran yang sifatnya lebih kepada pendidikan karakter, atau misalnya peningkatan minat dan bakat, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Perlu diingat juga bahwa untuk menerapkan pembelajaran 5 hari ini itu perlu kesiapan sekolah yang memadai, misalnya seperti menyediakan tempat istirahat yang cukup nyaman bagi anak, kemudian menyediakan kantin begitu ya, yang barangkali bisa dimanfaatkan anak untuk merefresh kembali pikirannya setelah menghadapi proses pembelajaran. Jadi memang kebijakan ini sudah banyak juga dilakukan mungkin di berbagai tempat begitu ya. Dan ini memang terbukti efektif karena untuk hari yang kosong itu saat Sabtu atau Minggu itu anak bisa melakukan aktivitas lain yang lebih berguna untuk pengembangan potensinya. Jadi memang perlu diingat bahwa kebijakan ini akan berjalan dengan baik jika manajemen sekolah itu memberikan pengaturan yang cukup ketat mengenai apa aktivitas yang perlu dilakukan anak selama seharian berada di sekolah, dan juga memang perlu disediakan